kita semuanya berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami kembali lagi bersekutu dengan Engkau dan mau mendengarkan dari setiap firman-Mu Tuhan. Tuhan, Kau pimpin kami semua Tuhan, lembutkanlah hati kami Tuhan, supaya setiap firman-Mu itu tidak sia-sia di dalam kehidupan kami, supaya semakin hari kami semakin mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami ucap syukur, haleluya, amin. Shalom semuanya. Di sini saya akan membawa judul sharing singkat itu dengan judul Tidak Ada Yang Kebetulan. Dan kebetulan seminggu yang lalu saya itu baru balik dari kampung halaman saya. Karena waktu minggu kemarin saya ke Bali itu, kembali ke kampung halaman, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi selama seminggu itu. Semua itu di dalam pikiran saya seperti kebetulan sekali. Ini kebetulan ketemu teman, dapat sesuatu, kok kayaknya semuanya tuh begitu dengan kebetulan yang terjadi di dalam kehidupan saya. Dan di sini saya juga ingin mengajak saudara terkasih untuk merenungkan. Pernah nggak ada suatu peristiwa, kebetulan itu bisa peristiwa yang menyenangkan, bisa juga menjadi suatu peristiwa yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kita. Ini pernahkah Anda itu satu masa mendapatkan suatu pergumulan yang luar biasa, yaitu pengalaman yang begitu mungkin kita katakan pahit, kita itu sudah jatuh atau ketimpa tangga dan segala macam, dan kita mencari pertolongan ke kiri dan ke kanan, ternyata tidak ada satu orang pun yang dapat menolong kita. Bahkan waktu kita berusaha sebagai seorang Kristen, kita ke gereja, kita udah berkali-kali datang supaya seolah-olah firman itu berkata kepada kita, tapi ada masanya di mana sepertinya kok aku ini tidak mendapatkan apa yang saya ingin dapatkan dari apa yang Tuhan inginkan kehidupan kita. Tapi sebagai orang Kristen mungkin kita selalu berusaha, tapi disitulah perjalanan pertama kali mungkin kita itu akhirnya mau tidak mau kita belajar yang namanya membuka firman Tuhan, kita belajar sendiri, kita belajar dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan hati kita belajar kepada Tuhan, apa sih yang sebenarnya Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Atau ada masa di mana waktu kita berdoa, tiba-tiba kita ingat seseorang di mana Tuhan itu mengingatkan kita untuk mendoakan seseorang yang sudah lama tidak kita ketemu. Nah, bicara tentang itu dikatakan tadi bicara kebetulan, kita tahu kata kebetulan itu adalah sesuatu yang tidak disengaja atau sesuatu yang tidak diduga atau tidak direncanakan. Nah, kata kebetulan ini banyak terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Jadi bisa dikatakan kebetulan itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah untuk bagi kita semuanya. Dan juga saya ingin apakah saat ini kita semuanya yang mendengarkan firman saat ini itu juga adalah suatu kebetulan. Sebagai orang percaya kita mengerti di dalam Tuhan tidak ada suatu yang kebetulan. Kita baca di Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena keajaibanku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Amin. Nah, kalau di sini dikatakan, apakah kehidupan kita sampai hari ini adalah juga berbicara kebetulan? Atau apakah kita katakan kelahiran kita juga kebetulan? Atau bisa dikatakan apakah kelahiran kita itu sebagai suatu kesalahan, atau kita katakan
kelahiran kita itu tidak direncanakan oleh orang tua kita. Kita tahu Tuhan itu tidak terkejut atau kaget dengan kelahiran kita di dalam dunia. Kita ini dilahirkan di daerah yang berbeda, tempat yang berbeda, warna kulit yang berbeda, rambut kita yang berbeda, ras kita tertentu yang berbeda, dan semua itu tidak kebetulan. Dan juga Tuhan telah menetapkan atau menentukan menitipkan talenta-talenta yang di dalam diri kita, dan juga keunikan-keunikan di dalam setiap diri kita masing-masing. Di sini kita kembali lagi, kita buka di Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di sini saya garis bawain tentang melakukan pekerjaan baik supaya kita itu tinggal di dalamnya. Yaitu di mana pekerjaan baik itu dikatakan Tuhan itu sangat mau kita itu melakukan apa yang firman Tuhan katakan, yaitu Tuhan mau kita itu untuk selalu mau dimuridkan, yang di mana kita tahu di dalam gereja base ini kita diingatkan untuk kembali lagi ke ajaran Yesus, yaitu back to Jesus teaching, dan mega project yaitu karakter Kristus di dalam aplikasi kita sehari-hari. Kita tahu untuk melakukan itu semua itu tidak mudah, tapi kita diingatkan kembali kita itu harus selalu berusaha seperti seorang murid yang selalu mau untuk belajar. Sebab apa? Karena kita tahu kita ini merupakan ciptaan yang paling bernilai dan berharga dari semua ciptaannya, termasuk yang paling ekstrim yaitu malaikat. Tuhan ini menjadikan kita itu untuk menerima kasih karunia-Nya, dan ini adalah suatu kebenaran dan landasan bagi orang percaya. Apakah juga saat ini kita ini mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita itu adalah suatu kebetulan? Sekali lagi di dalam kamusnya Tuhan yang kita tahu tidak ada yang kata kebetulan. Kita buka di Yeremia 29 ayat ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Di sini saya katakan betapa dahsyatnya Tuhan kita itu beda daripada orang lain. Sebab apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang mencari kita sendiri, bukan kita itu mencari Tuhan. Karena tidak ada sesuatu pun manusia itu mencari Tuhan, karena waktu manusia itu dalam kesenangan tidak mempunyai masalah, dia itu nggak pernah memikirkan Tuhan. Nah, bedanya Tuhan kita, dia itu yang memilih kita. Beda kita tahu di orang-orang luar sana, sampai hari ini berapa banyak mereka tuh mencari Tuhan, atau mereka mempelajari, akhirnya apa yang mereka ketemukan adalah Tuhan-Tuhan kecil atau ilah-ilah, berbeda dengan Tuhan kita. Tuhan kita itu yang menentukan kita untuk menjadi anak yang, makanya kan kita dikatakan kita ini terima Tuhan itu karena suatu anugerah, yaitu kalau kita katakan kita ini menerima jackpot di dalam kehidupan kita bersama Tuhan. Oleh sebab itu, saudara terkasih Tuhan, Allah ini menciptakan kita itu dan mengizinkan semua peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu bicara suatu kepahitan hati, kekecewaan, bicara duka cita, dan semuanya, bahkan sampai dengan trauma-trauma yang masa lalu menjadi suatu bayangan dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan itu supaya apa? Tuhan itu ingin melatih kita. Tuhan itu ingin sekali membentuk di karakter kita. Bukan berarti Tuhan jahat. Justru Tuhan itu ingin amat sangat sekali kita ini belajar dari setiap peristiwa-peristiwa sesuatu yang negatif itu. Tapi bersama Tuhan, Tuhan ingin kita ajarkan supaya sesuatu hal-hal yang negatif Tuhan ingin kita olah itu menjadi suatu positif. Supaya apa? Supaya kita ini tidak terpengaruh, kita ini tidak terikut oleh arusnya jahatnya dunia, yang dikatakan kita tahu semakin hari dunia ini semakin jahat. Yaitu kita tahu, saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan itu telah merencanakan kehidupan kita dari awal sampai hari ini secara menyeluruh. Di dalam rancangannya, Dia ingin apa? Supaya kita ini
tidak binasa, melainkan supaya semua orang itu berbalik dan mencari Tuhan. Amin. Mari kita semuanya tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami di dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji, walaupun terkadang kami tidak mengerti. Tetapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun atasmu dan percayalah, Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jika ada yang sakit, mari tumpanglah tanganmu di bagian sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan doa dan konseling, silakan menghubungi bagian di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.